tahu. Iya betul sekali. Tetapi saya tidak puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan salah satu paslon 02 ya 02 ya 02 yang mencalonkan sebagai ketua OSIM periode 2025 dan 2026. Sekarang kita bersama saudara Afdal Alfiansyah. Afdal Alfiansyah merupakan santri yang pernah menjabat sebagai ketua OSIM MTS Putra, betul? Betul. Afdal ini sebagai pernah ketua OSIM ya OSIS di MTS Putra As'adiyah. Ya. Maka dari itu sekarang kita bersama Afdal kita akan bincang-bincang atau tanya jawab mengenai apa-apa saja kesiapan calon ketua OSIS baru kita di periode 2025-2026. Baik, langsung saja Afdal Alfiansyah. Kita masuk ke pertanyaan pertama, saudara Afdal. Mengenai peraturan OSIS yang berada di Undang-Undang OSIS. Di sana tertera bahwasanya calon ketua OSIS harus memahami seluk-beluk terciptanya PDF As'adiyah. Sejarah daripada PDF itu terbentuk. Yeah. Maka dari itu coba kita tanya langsung kepada calon kita, yaitu saudara Afdal Alfiansyah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afdal Alfiansyah dari paslon kedua OSIS Pendidikan Ilmiah Budaya. Saya akan menceritakan sejarah singkat dari berdirinya pendidikan dunia formal ini atau yang dikenal dengan PDF As'adiyah, khususnya PDF As'adiyah, yaitu dirincis oleh Andre Gurta Abu Nawas Lintang pada tahun 2015. Saya ingin muncul pertanyaan, kenapa Andre Gurta mendirikan PDF ini? Yaitu karena Andre Gurta pada saat itu melihat bahwasanya banyak kitab-kitab gundul, banyak kitab-kitab kuning itu sudah tidak diperhatikan. Baik. Dalam artian sudah tidak banyak penggemarnya, sudah tidak dilestarikan lagi. Sehingga Andre Gurta mengambil inisiatif agar supaya kitab-kitab ini kembali digemari oleh para santri, kembali dijaga oleh para santri. Sehingga Andre Gurta mendirikan suatu instansi, yaitu bernama Pendidikan Dunia Formal As'adiyah pada tahun 2015. Oke. Saya rasa kalau mengenai seluk-beluk sejarah PDF ini mungkin kita sebagai santri harus paham ya. Harus paham apa sih sejarah kok PDF itu terbentuk. Karena tadi telah dijelaskan oleh saudara Afdal, maka coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa motivasi saudara Afdal sehingga ingin mencalonkan jadi ketua OSIS? Silahkan. Jadi motivasi saya untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS di pendidikan dunia formal ini itu ada dua. Baik, dua sih. Yang pertama itu agar kami mengembangkan bakat atau melatih diri kita untuk memimpin satu organisasi atau berkomunikasi, berdiri di depan orang yang banyak. Saya kira saudara Afdal ini telah menjabat sebagai purna ketua OSIM di MTS Putra. Saya kira masalah mengenai mengembangkan kan tidak perlu jadi OSIS, telah dijalankan sendiri. Iya betul sekali. Tetapi saya tidak puas atau merasa kurang dari MTS Putra itu belum mencukupi atau masih kurang sekali. Sehingga saya mencalonkan lagi di pendidikan dunia formal ini untuk mengembangkan lagi, meningkatkan lagi.
Yang kedua, coba. Yang kedua itu atas dorongan teman-teman semua. Teman-teman saya maksudnya. Dorongan teman-teman Afdal. Jadi saya tanya ini Afdal mencalonkan niat karena didorong oleh teman-temannya atau murni karena Memang awalnya sebelum teman-teman saya mendorong agar mencalonkan, keinginan saya atau apa namanya itu? Motivasi saya untuk menjadi calon ketua OSIS betulnya 50% lah, hanya 50%. Namun setelah teman-teman mendorong saya yang mencalonkan, saya atau motivasi saya untuk menjadi calon itu meningkat sempurna ya, sempurna sudah 100%. Sudah 100%. Jadi betul-betul Afdal ini sudah siap ya. Insya Allah Sudah siap untuk menjadi ketua OSIS baru kita di periode 2025-2026. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Afdal, apa sih kekurangan PDF yang sekarang ini di sekolah kita ini? Apa kekurangan PDF dan bagaimana saudara Afdal ini menanggulangi kekurangan tersebut? Silakan. Kalau berbicara tentang kekurangan di pendidikan dunia formal ini, mungkin hal itu masih banyak sekali. Ya, betul, Masih banyak. Namun yang saya perhatikan atau yang saya anggap penting yang harus dibenahi di dalam pendidikan dunia formal ini itu tentang masalah melestarikan tanaman-tanaman, bunga-bunga yang sudah ditanam oleh sekolah atau pondok pesantren. Ya, Ini baik. selaras sama keinginan penderita pimpinan pondok pesantren, penderita keinginan Sorin Umat MA, dan juga keinginan atau keinginan Guru-guru kita ya kita di pendidikan dunia Iya. formal ini. Jadi guru-guru kita juga sangat ini ya, berinisiatif untuk tanaman-tanaman dilestarikan. Oke, itu kan kekurangannya. Bagaimana cara saudara Afdal ini itu menanggulangi hal tersebut? Cara menanggulanginya hal tersebut, kita bisa membuat suatu kelompok Baik. atau ikatlah ceritanya, ikat yang khusus bertugas untuk menjaga, memperhatikan dan memelihara tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman itu, bunga itu yang ada tertanam di sekolah. Di sekolah ya. Hmm. Kalau di asrama bagaimana? Mengenai tentang di masa atau asrama itu di luar dari jangkauan OSIS atau yang kali ini, karena di asrama itu sudah ada pengurus sendirinya. Iya, betul. Ada Di asrama, asramanya. Baik. Ada seksi kita namanya saya. Ada seksinya. Baik. Jadi kekurangannya PDF saat ini adalah karena pelestarian tanamannya dan cara untuk menanggulanginya dengan adanya tiket ya. Tiket, dengan adanya tiket. Nah, untuk itu apa program tersendiri atau apa program yang betul-betul andalan bagi saudara Afdal ini saat Afdal terpilih jadi ketua OSIS? Nah, sesuai dengan tadi permasalahan yang tadi itu menjaga tanaman, bunga dan melestarikannya, Baik. kami membuat satu program yang bernama Arafatul Madrasati Nazifati atau gerakan sekolah bersih. Nah, gerakan sekolah bersih, di mana di dalam gerakan sekolah bersih ini mencakup tadi yang dikatakan membuat satu kelompok, satu ikat untuk menjaga atau bertugas khusus dari hal tersebut. Baik. Target tanamannya ini di depan kelas atau di mana? Yang mencakup seluruh bagian sekolah, baik itu di depan kelas, di depan kantor, intinya di area sekolah madrasah. Baik, di area madrasah. Jadi sekiranya yang piket di situ apakah dari kelas 2 misalnya atau kelas 1 atau kelas 3? Yang sekiranya semisal di kelas 2 kelasnya berada jauh daripada tanaman, kemudian diberikan tiket untuk menjaga tanaman. Bagaimana Anda memperbaiki hal ini? Iya. Sebagaimana juga di pendidikan dunia formal ini yang mengenai tentang tiket membersihkan, kita ambil contoh membersihkan masjid itu diambil dari kelas 1. Nah, ditotasi sebagai adik kelas. Kebetulan juga kelas 1 yang sekarang itu berdekatan dengan tanaman-tanaman yang Iya. banyak tanaman di situ. Betul, banyak Sehingga mungkin atau bisa jadi yang nanti piket pada gerakan ini atau pada penanggulangan dari
masalah tersebut itu dari kelas 1. Kelas satu sendiri. Iya. Saya kira di asrama itu telah ada jadwal sendiri ya, seksinya sehingga penerapan di asrama diatur oleh petugas di asrama. Saya kira di kelas juga ada piket tersendiri kelas. Apakah anak-anak yang piket di kelas itu berbeda kerjaannya dengan tanaman yang ada di depan kelasnya? Sebenarnya piket yang di kelas itu bertanggung jawab juga atas tanaman yang di depan kelasnya. Baik. Nah, tetapi kalau hanya dari itu saja, bagaimana tanaman yang di depan kantor, di tanaman yang di luar, maksudnya bukan di depan kelas. Baik. Jadi inilah tugas yang dari piket tersebut tadi. Jadi inilah salah satu program andalan. Nah, Apa masih ada program andalan yang yang mengadakan studi banding. baik studi banding? Studi banding. Oh, saya kira studi banding pernah ada di angkatan sebelumnya, termasuk di angkatan saya. Studi banding hal yang ingin kita lakukan saat ini, bahkan mungkin bisa saja berjalan. Apa kira saudara Afdal ini menganggap bahwa studi banding andalan di angkatan Anda atau bagaimana? Di sini bukan membicarakan membandingkan antara angkatan Oh, baik. dan angkatan yang, tapi kami hanya melakukan atau mengadakan lagi Mengadakan studi banding karena santri yang baru itu tidak merasakan apa yang studi banding yang dilakukan oleh angkatan jalan sebelumnya ya, satu lebih baik. sehingga kita mengambil prinsip itu lagi untuk mengadakan studi banding. Studi banding. Jadi studi banding termasuk program andalan ya. Oke, itu saja 2. Apa masih ada? Ada satu, Bahkan. itu komunitas belajar. Baik, membuat komunitas belajar. Saya kira mohon maaf ya, saya kira saya sebagai ketua Jamdia ini tidak merasa dianggap di sini karena komunitas belajar itu sama saja yang Jamdia, yang dimana Jamdia juga merupakan komunitas, cuma bahasanya yang berbeda. Saya kira kalau kalian membuat komunitas baru lagi itu sangat merusak kayaknya. Nah, apa sih perbandingan di antara komunitas dan jamiah ini menurut saudara? Kalau komunitas belajar ini lebih menonton dalam suatu kitab, Baik. tetapi apa namanya? Seperti kitab akhlak, karena di dalam santri pendidikan non formal ini terdapat alumni atau alumni karantina dari MPKI. Sehingga kita mengambil manfaat atau memanfaatkan dengan baik ilmu-ilmu yang mereka peroleh saat karantina. Sehingga kita membuat komunitas belajar, yaitu di mana satu angkatan lebih diprioritaskan kepada kelas 1 dan santri-santrinya juga bisa ikut. Nah, di mana pemateri di sini itu pematerinya dari Tentunya guru saya dulu. cerita dulu. Tapi kalau misalkan apa? Mungkin berhalangan apa yang saudara tawarkan? Itu dari yang karantina dulu, kita ikut karantina. Itu Jadi ada 3 ya program andalan saudara Afdal saat terpilih menjadi OSIP periode 2025-2026. Saya rasa komunitas dan jamnya itu sama saja ya, cuma isinya pembelajarannya yang berbeda. Baik. Selanjutnya, siapa tokoh pemimpin muslim yang saudara Afdal ini jadikan panutan kepemimpinannya yang luar biasa? saya ambil dari pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, yaitu Ibnu Khaldun, yang dimana nama lengkapnya Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Yang dimana Ibnu Khaldun ini merupakan atau dijuluki sebagai bapak sosiologi Islam, ahli sejarah, ahli politik, dan lain-lainnya. Sehingga saya mengambil atau menjadikannya sebagai panutan karena selain Ibnu Khaldun ini ahli dalam ilmu sejarah, tetapi juga ahli dalam ilmu kepemimpinan, karena dia pernah menjadi hakim di berbagai kerajaan di Afrika Utara. Karena memang Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia, kalau sekarang Afrika Utara. Jadi Ibnu Khaldun ini kan pernah jadi hakim di berbagai berarti banyak tempat ya. Ya, banyak tempat. Berarti Ibnu Khaldun ini di saat menentukan suatu keputusan
itu diterima lah oleh orang banyak karena dipanggil lagi ke tempat ini, panggil ke tempat ini. Artinya bahwa namanya baik dan tersebar lebar. Jadi saya kira saudara Afdal ini menentukan kepemimpin karena cara mengambil keputusan yang tepat. Dan juga teori yang terkenalnya itu dengan asobia. Asobia. Coba bisa jelaskan apa itu asobia? Asobia itu di dalam kitab sendirinya itu Muqaddimah Ibnu Khaldun itu terdefinisikan dengan arti solidaritas kelompok yang kuat. Ya di mana suatu peradaban, suatu negara tidak akan muncul tanpa adanya asobia, tanpa adanya solidaritas ini. Betul sekali. Dan inilah yang semestinya perlu kita jaga selama ini di PDF ya, solidaritas bersama kita. Ya, saya kira Afdal ini orangnya ingin friendly, ingin sama-sama saling membangun ya, betul. Ya, Baik. Jadi Afdal silakan contoh Ibnu Khaldun dalam memutuskan suatu keputusan yang tepat. Baik. Kemudian yang terakhir, apa sih prinsip yang Anda pegang teguh di saat terpilih menjadi ketua OSIS? Mas, itu Prinsip ya. tanggung jawab. Dalam Tanggung bahasa jawab. Arabnya mas'uliyatun, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa tuh nggak bisa diceritakan lebih detail lagi? Mengapa tanggung jawab itu sebagai prinsip yang Anda pegang teguh? Karena memang pemimpin itu identik dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena apabila ada suatu pemimpin yang tidak bertanggung jawab, maka yang dipimpinnya itu tidak akan merasa puas, tidak akan merasa senang. Sehingga pemimpin itu harus tanggung jawab dalam jabatan yang diamanahkan. Amanah. Kira-kira Afdal membedakan antara tanggung jawab dan amanah. Kira-kira itu beda atau sama? Menurut saya sampai. Menurut Afdal sama saja ya. Sebenarnya itu perbedaan yang menyamakan. Perbedaan yang menyamakan. Seperti layaknya Afdal diberikan amanah sebagai ketua OSIS. Maka setelah amanah itu dijalankan, Afdal harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dijalankan. Jadi suatu perbedaan yang menyamakan, yang bersambung, berhubungan keduanya, tidak bisa terpisahkan. Baik, inilah beberapa pertanyaan ya dari paslon 02. Kira-kira apakah saudara Afdal memiliki keputusan sendiri atau nanti di saat kita sharing-sharing di nanti debat atau kapan mau diberikan motonya tersebut? Belum bisa di saat sekarang ini. Baik, kita tunggu motonya dari saudara Afdal di debat nanti. Baik, inilah saja bincang-bincang kita bersama paslon 02. Saya harap teman-teman jika ini baik programnya, angkatannya solidaritas atau dia, maka pilihlah paslon 02. Betul ya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.